As 2025 closes, you pause for a moment. You look at your life and one question rises. What legacy will you leave? Legacy forms in the choices no one applauds, in faith that holds on, in humility beyond status. Rahab had no status, Ruth had a past, yet God lifted both. Their small obedience became part of the story that brought Jesus into the world. 1 Samuel 16 verse 7 says, "For God does not look at the outward appearance, but at the heart." Christmas reminds us that God steps into broken places, into ordinary lives, and creates legacies that outlast generations. Choose God, who turns simple obedience into eternal impact. Let your legacy echo Jesus. Shalom, selamat pagi umat pilihan Allah. Boleh kita mau bangkit berdiri semua. Siap terima sukacita surga pagi hari ini. Yang siap boleh berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat pagi hari ini yang kami terima di dalam nama Yesus. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Biar Engkau sendiri yang bertahta dan berdaulat di tempat ini Tuhan. Kau mengurapi umat-Mu pagi hari ini dengan urapan surga. Yang baru, urapan yang sama Tuhan, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap terima sukacita surga, yang siap memuji, boleh katakan amin. Mari semua kita akan tetap bersukacita pada Allah kita. Haleluya.
bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Yes. Masih semangat bersuka cita Bapak Ibu Saudara? Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, yang membawa sejahtera. Sang Juru Selamat, yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, yang membawa sejahtera. Sang Juru Selamat, yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, masih semua bersuka cita. Silakan duduk. Tuhan melihat kesetiaan kita, saudara. Tapi kita manusia mungkin sering tidak setia. Tapi kami mau Tuhan, kami mau menjadi matamu, seperti hatimu yang memiliki kasih di hadapan banyak orang. Mari kita fokus kepada Allah kita. Thank you, Lord. Bapa kau setia, takkan meninggalkan.
susah berubah Tuhan, tapi Kau yang sanggup mengubahkan hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan, Kau yang mengubahkan hati kami. Mari kita katakan dengan lembut. Ubah hatiku. Ya Tuhan, saya minta semua tutup mata kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mata kami melihat, memancarkan kasih-Mu, bukan melihat kami sendiri Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hatiku, ya Tuhan, Kau yang sanggup mengubahkan kami Tuhan. Terkadang kami susah, tapi Kau yang akan mengubahkan kami Tuhan. salib-Mu, kasih-Mu, Mata kami tidak melihat hidup kami sendiri, tapi kami melihat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam menapaki setiap kehidupan kami. Kami perlu tangan kuasa-Mu Tuhan untuk menegakkan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu ada. Engkau yang tidak pernah meninggalkan. Engkau yang teristimewa dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau taruh hidup kami seutuhnya untuk Engkau selamanya Yesus. Semua
berat ringanlah karena kita pikul bersama dengan Yesus. Ringanlah menjadi, lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Katakan ku perlu Tuhan. Sungguh-sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu kami tidak punya arah hidup Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa melewati hari-hari kami. Melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, Selalu memampukan. yang selalu memampukan sehingga percaya. Yang lemah boleh dikuatkan pagi hari ini. Lemah dikuatkan, Yang hilang boleh kembali ditemukan karena kasih Bapa masih ada. karena kasih ada yang menguatkan. Ku dapat berjalan Dalam segala pengharapan kami di dalam Kau Tuhan. pengharapan. Lihatlah pada Yesus yang setia, yang selalu ada. yang selalu ada. Kami angkat tangan kami katakan. Perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang tetap, kasih yang menguatkan, Selalu memampukan. yang selalu memampukan sehingga percaya. Yang selalu memampukan sehingga percaya. Kami semua perlu Tuhan, kami semua butuh Tuhan, kami perlu Engkau, karena tidak ada yang seperti Engkau. Begitu masuk kepada bulan yang ke-12, dan kami anak-anak-Mu semuanya perlu Engkau. Karena tidak lama lagi kami hendak menyeberang ke tahun 2026, tanpa Engkau kami tidak bisa. Baik suka ataupun duka, hidup kami dalam kendali Engkau. Maka kami perlu Engkau. Dari yang tua sampai dengan anak-anak. Kami tidak tahu kapan, tanggal berapa, tahun berapa Engkau akan datang kembali. Dan tanda-tanda semakin nyata. Maka kami sangat perlu Engkau. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Butuh Engkau Tuhan. Urapan-Mu yang baru kami perlu. Bimbingan-Mu yang senantiasa baru. Buat anak-anak-Mu yang senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan memanjatkan doa dalam ruang doanya untuk Engkau. Engkau mendengarkan dan Engkau menjawab. Maka sepanjang bulan Desember
bulan yang kudus, di mana Engkau berperkara dengan orang-orang yang tidak memihak kepada Engkau. Banyak terjadi bencana, tetapi di sebalik semuanya itu di sisi lain, Engkau secara luar biasa memberikan pembelaan, mengungkapkan kasih-Mu, tuntunan-Mu, bahkan rahasia-rahasia jalan-Mu kepada anak-anak-Mu. Kami berterima kasih memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang berhimpun di hari yang kudus ini. Silahkan Tuhan melawat kami, kami buka hati kami lebar-lebar. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasih dan mengasihi kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sudah dekat Natal, selamat hari Natal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang sudah tanggal 21. Saudara, 43 tahun yang lalu ada satu lagu yang memberkati saya. Lagu yang sudah lama ditulis tahun 81, ditulis oleh almarhum Bapak Eric Wilson dan Ellen Parson. Lagu ini menceritakan tentang cepat atau lambat kita akan sampai pada usia senja. Dan pada saat usia senja kemudian terjadi evaluasi, melihat kembali bagaimana perjalanan hidup. Seperti saudara-saudara kita semua juga semakin tua, saudara. Terus sejauh mataku memandang sebelum tirai terakhir itu ditutup, kata penulisnya, hal-hal yang getir di masa lalu sudah tidak ada artinya karena aku harus bisa berbagi dengan yang masih ada waktu. Itu kira-kira bunyi dari lagu ini, saudara. Judulnya adalah Old and Wise. Sudah 43 tahun yang lalu ditulis, tapi memberkati saya. Ya, saya coba untuk nyanyikan. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me, and though those I leave behind, I want you all to know you always share my deepest thought. You follow where I go, and all
Amin. Ya. Ya itu saudara, sudah lama penulisnya juga sudah tidak ada. Yang satu Bapak Eric Wilson tahun 81 lagu itu ditulis. Kita tidak selamanya berada dalam usia muda, tambah umur, tambah berhikmat, ada wise, saudara. Maka ada yang namanya old and wise, memikirkan tentang perjalanan hidup kita sebelum tirai terakhir itu ditutup. Inilah kewajiban kita selama masih ada waktu. Saudara, ada satu tema yang kita perlu tahu penting sekali, yaitu Migdal Eder. Migdal Eder. Nah, apa itu kita akan melihat bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan 18. Ya, kita lihat ke depan. Kejadian pasal 35 mulai ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Mereka berangkat itu mereka yaitu Bapak Yakub. Salah satu nenek moyang bangsa pilihan, ya, bersama dengan istrinya. Sesudah itu berangkat mereka dari Betel, ada pembantu-pembantu. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, yaitu tempat padang penggembalaan domba namanya Efrata. Bersalinlah Rahel, istri dari Pak Yakub ini, melahirkan di Efrata. Dulu ada jemaat di sini yang sudah pindah ke Jawa Timur, punya anak perempuan pas bulan Desember, kemudian dinamai, ada salah satu namanya tengahnya Efrata. Ya. Mungkin sekarang saya sudah besar, kalau dia sudah besar, kalau ketemu pangling itu dari padang penggembalaan. Bersalinlah Rahel, bahasa Inggrisnya Rachel, sama ya Rahel. Bersalinnya itu sangat sukar. Saudara, kehidupan memang tidak seluruhnya manis. Ada saat-saat yang namanya penderitaan karena salah kita sendiri, ulah kita sendiri, nah harus bertobat. Kalau susah sendiri digebuki orang dan seterusnya, hidupnya susah. Tapi ada jenis-jenis penderitaan yang bukan karena ulahnya sendiri, tetapi memang Tuhan memplot. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang menjelma, mengejawantah, bahasa Jawanya, menjadi manusia. Yesus, beliau juga sudah diplot di penghidupannya sebagai manusia, harus ada saat di mana beliau harus berhadapan dengan kesengsaraan sampai berdarah-darah untuk mengungkapkan cinta kepada penduduk bumi, dan cintanya cinta berwarna merah karena berdarah-darah. Orang-orang percaya itu mengikut Tuhan Yesus sehingga kemudian ada dalam perjalanannya rute di mana suka tidak suka itu harus memikul salib. Karena Tuhan berkata bahwa barang siapa tidak mengikut aku dan tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Maka jangan ada yang kecewa, karena banyak orang Kristen kecewa. Loh, sesudah jadi Kristen, dibaptis, ikut Tuhan Yesus, kok ngalami ini, itu, macam-macam. Saudara, pastikan satu, bahwa itu bukan karena kita sendiri yang bedal berdosa lalu mengalami penderitaan. Surat 1 Petrus itu memperingatkan, tetapi memang karena salib yang bukan salah kita, juga bukan salahnya Rahel. Tapi dia harus mengalami yang namanya bersalin sangat sukar. Ada orang-orang tertentu yang, saya mau nikah tapi enggak mau melahirkan Pak. Lah gimana ya, bagian dari kehidupan. Ya sudah, kita doa supaya nanti Tuhan atur. Begitu sudah tiba saatnya, ya enggak takut itu, karena meskipun mengalami kesukaran tapi Tuhan tolong. Malah ada yang minta terang-terangan sama dokternya, Bu, saya takut kalau melahirkan normal. Lah terus piye? Minta sesar aja. Lo normal bisa, kita belum lihat kok minta sesar. Ya sudah dituruti, ada yang begitu. Malah lebih baik dioperasi, kata dia. Ya saya enggak sebut nama di kota lain. Saya enggak ngurusi itu haknya sama dokternya. Takut kalau lewat secara normal terus ingin dioperasi. Saudara, Rahel mengalami sakit bersalin bukan karena Rahel jahat. Kita juga anak-anak Tuhan itu ada rute tertentu di mana ada
kesukaran. Terus ayat berikut, ayat 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, lu enggak disebut sedang ia kesukaran bersalin, enggak disebut gitu loh saudara. Terjemahannya lihat itu, bukan sedang ia sukar bersalin, tetapi sedang ia sangat sukar bersalin, sangat, ada ukurannya, ada takarannya. Maka kalau baca Alkitab jangan sampai serampangan, ada keterangan sukarnya seberat apa, yaitu sangat. Jadi amat trouble. Terus koma berkatalah bidan kepadanya, jadi rupanya ada bidan di situ di Efrata. Jangan takut Bu, ya jangan takut. Mungkin ya meskipun tidak ditulis di sini, yuk tarik nafas, yuk hembuskan, ngeden yuk Bu, ya, angel Bu, aduh ya. Dulu saya ingat istri saya sampai nangis ya. Dia yang melahirkan, saya suaminya yang mau pingsan malah. Iya. Kipiye Mas, ayo doa ya. Tapi begitu mau melahirkan malah suaminya enggak boleh masuk ruang bersalin. Kipiye gimana? Ya tiap rumah sakit kan beda-beda ya aturannya. Ada yang diizinkan pegang tangannya. Sangat sukar. Berkatalah bidan untuk menghibur, jangan takut Bu, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat, karena dalam kebudayaan di dalam kultur budayanya di daerah itu anak laki-laki sangat berharga untuk memimpin dan seterusnya. Bukan mau merendahkan anak perempuan, tidak saudara, tetap berharga. Ya, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat itu untuk membesarkan hati Rahel. Terus ayat berikut. Ayat 18, ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, lu saudara, ada orang yang memang atas kemurahan Tuhan. Ini terus terang bukan sesuatu makanan bayi, bubur, jenang sungsum, promina ya. Tapi ada saatnya orang Kristen harus mendengarkan, jemaat gereja harus mendengarkan yang namanya obat keras. Paulus juga berkata, kamu tidak dewasa-dewasa kalau makanannya minum susu seperti bayi minum ASI. Ada makanan keras, bunyinya tidak enak, tertulis dalam kitab suci ketetapan Tuhan. Yaitu bahwa bukan hanya pikul salib tetapi juga ada saatnya orang memuliakan Tuhan sudah dipatok bukan hanya dengan hidupnya, tetapi yang bersangkutan sudah dipatok, ditentukan matinya pun adalah mati dalam rangka rencana Tuhan untuk memuliakan Dia. Enak enggak saudara didengar? Enggak enak, tapi itulah ketentuan Tuhan. Kita jangan hanya melihat sepotong, oh selama kita hidup sehat saja memuliakan Tuhan dengan banyak cara, dengan pelayanan, dengan terjun ini itu. Bukan hanya dengan hidup, tetapi matinya pun akhir dari kehidupan adalah apa yang ada dalam nyanyian tadi, old and wise. Ada saatnya di penghujung tirai mau ditutup. Bukan hanya waktu sehat, tapi ketika kesakitan dan sudah sampai pada saat akhir, matinya pun memuliakan Allah, untuk Allah. Ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni. Jadi ibunya meninggal waktu melahirkan, tapi anaknya keluar laki-laki selamat. Ya, begitu keluar saudara. Terus ibunya itu sebelum mengembuskan nafas terakhir, ya aku kesakitan melahirkan ini. Oke, namamu adalah anak penderitaanku. Lah bayi kok namanya anak penderitaanku? Kan enggak enak ya saudara? Ya, seperti nama istri saya itu nama Jawa, sebelum punya nama baptis yang artinya, ini kita kan punya kitab lama yang namanya Tanah, yaitu perjanjian lama. Tanah yang baru namanya Hadasah, perjanjian baru. Tapi nama lama lahiran dari istri saya Sri Suteki. Dalam bahasa Jawa Suteki itu keprihatinan. Makanya sering merengut ya saudara. Itu nama-nama pemberian dari orang tua karena serba susah. Tidak ada yang Kristen satu keluarga. Islam ya enggak ya mungkin ikut-ikut. Waktu kecil ya ikutnya bangsanya apa itu, enggak tahu namanya, sampai didatangi
pedon, pocongan macam-macam ya saudara. Sampai kemudian Tuhan panggil, lalu harus pakai nama yang baru, Hadasah. Saudara, ada nama yang enggak enak, Ben-Oni, karena ibunya punya alasan kuat. Anak penderitaanku itu nama Ben-Oni. Ben itu anak, Oni penderitaanku. Tapi ayahnya menamainya Benyamin. Ada di sini yang nanti punya anak dikasih nama Benyamin, yaitu tangan kanan Allah. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Nama pemberian ibu Ben-Oni, anak penderitaanku, ataukah nama pemberian ayah yaitu Benyamin? Yang benar yang mana saudara? Yang dikasih Tuhan dua-duanya benar ya, karena itu anak penderitaanku, ibunya melahirkan sampai meninggal, maka nama anak itu memang anak penderitaanku betul, tidak ada yang mengoreksi. Tapi ayahnya itu bukan mau membuang nama yang satu, dia memberi nama Benyamin, ini anak tangan kanan, dua-duanya benar. Karena waktu melahirkan susah payah, sangat sukar. Tetapi ayahnya yaitu Pak Yakub, saudara Pak Israel, itu memang dipimpin oleh Tuhan, dia nenek moyang dari umat Allah, mengucapkan kata-kata nubuat, profetika. Kata-kata nubuat itu jadi menyebutkan tentang apa yang bakal terjadi dengan anak ini. Tangan kanan Allah. Memang sungguh-sungguh seperti itu saudara, Benyamin. Terus berikut Kejadian 35 ayat 19. Demikianlah Rahel meninggal, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah, yaitu Bethlehem. Jadi jangan kita tenggelam dengan Bethlehem masa kini yang dipurwodadikan, Bethlehem masa kini yang disolokan, disemarangkan, lalu wah penuh hiasan indah, pakai seragam bagus, musik bagus, kembang bagus. Orang Kristen dapat arem-arem sama sosis dan sebagainya, ada makan dan seterusnya. Wah itulah Bethlehemku, Natalku. Tapi tidak peduli gimana itu. Ya, pada mula-mula Tuhan menanam sesuatu yang indah, luhur, mulia, tetapi dengan harga kesakitan Rahel. Dengan nyawa Rahel, itulah Bethlehem Efrata. Sehingga kemudian dalam perjanjian baru atau Hadasah, saudara dipaparkan dalam kitab suci itu bahwa meskipun di satu sisi malaikat memberitahu kepada Maria bahwa ini adalah anak Allah, kerajaannya tidak akan berakhir, dia yang akan menolong umat dari dosa. Tetapi di sisi lain saudara, selain berita agung itu juga ada teror berdarah yang dikerjakan oleh raja jahat namanya Herodes, orang Arab saudara. Herodes. Apa yang dia lakukan? Yaitu, wah tahtaku nanti mau digeser, suksesi. Bahaya ini kalau ada raja lahir jadi bayi, mumpung masih bayi, saya habis. Sehingga bayi-bayi di Efrata, Bethlehem dibantai semua. Itu peristiwa Efrata, Bethlehem. Natal itu berdarah. Tapi orang Kristen di Indonesia cuma seneng-seneng. Tidak boleh gitu saudara, kita harus melihat secara utuh. Tuhan itu memberi tangan kanannya untuk apa? Menolong kita supaya jangan masuk ke neraka, diberi hidup kekal. Yang bisa adalah pakai tangan kanan Allah. Tetapi tangan kanan Allah ini adalah tangan kanan yang lahirnya lewat penderitaan dan kematian dari ibunya. Jadi harga keselamatan kita adalah luar biasa, sukacita, kita mengucap syukur, ada nyanyian-nyanyian, tetapi juga ada darah, ada kematian, ada harga yang mahal. Kita itu bukan diberi murahan ecek-ecek, bukan. Oh ecek-ecek ya buat pengemis, uang kerincing enggak salah. Tapi saudara kita diberi keselamatan itu harganya mahal sekali. Ya, cinta. Warnanya apa? Merah. Kita semakin dewasa harus old and wise. Jangan makin tua makin ngawur, enggak boleh. Jadi makin ngerti betapa mahalnya pemberian Tuhan. Ya. Terus apa? Sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Bet itu
rumah, Lehem itu roti, nanti dibahas lain kali. Terus ayat 20, Yakub mendirikan tugu di atas kubur istrinya itu untuk mengingat. Jadi dulu belum ada batu nisan yang seperti sekarang. Kalau sekarang di Israel itu di pinggirnya Yerusalem, ini kan Sion tinggi, terus lerengnya itu miring gitu, kuburannya orang Yahudi, nisan-nisan pendek tapi atasnya batu-batu. Jadi kalau orang Jawa Tengah itu kan nyekar bawa kembang, beli tempatnya kosan itu satu keranjang ya toh, nyekar itu menaburkan sekar yaitu bunga. Tapi kalau di sana pakai batu, ada kuburnya Oscar Schindler juga ada, dia dikasih batu. Saudara, Yakub mendirikan tugu, jadi maksudnya itu batu nisan, mengingat bahwa aku pernah diberi kebaikan sama Tuhan, perempuan yang kucintain namanya Rahel. Untuk mengingat memori itu, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Kalau yang grup pilgrim atau peziarah ada yang paketnya sampai ke sana, ada yang tidak karena dikuasai arah Palestina. Tidak bisa sampai ke kubur Rahel, tapi sampai ke Bethlehem tempat kelahiran Tuhan Yesus, ya dikuasai orang Palestina. Ya, udaranya dingin sekali. Ya, sampai sekarang. Terus ayat 21, sesudah itu berangkatlah Israel, yaitu Pak Yakub suami yang berduka cita tadi habis mendirikan tugu. Dia pasti berlama-lama di situ karena menangisi istrinya. Berat enggak suami yang mengasihi istri harus ditinggal? Berat, tapi atas kehendak Tuhan. 2 tahun yang lalu kan saya mengira mau jadi duda, saudara, orasido Tuhan memperpanjang. Karena istri saya berobat sudah 3 bulan, 4 bulan, piye mas ora mari-mari rak kacek ya. Bisanya tidur cuma 3-4 menit, badan makin kurus, kemasukan makanan enggak bisa karena usofagus. Lecet-lecet, jalannya nasi, piye sama bu, enggak bisa makan, tidak bisa tidur, terus begitu 3-4 bulan badan jadi kurus, kok enggak sembuh-sembuh. Terus ya tiap hari kami doa, saya prihatin juga tidur di lantai, sempat memaksakan diri datang di sini tapi sering tidur di atas ini, waktu ini letaknya di sana. Terus sudah pamitan sama saya, istri saya itu Bu Adasah itu, Mas ngene terus ya sudah terserah Tuhan, mari atau sembuh menurut Tuhan saja, kalau marinya mau diambil saya juga enggak apa-apa, sudah bilang gitu. Saya diem karena shock, jantung rasanya jelek gitu. Ya terus berangsur-angsur sampai 1,5 tahun lah, kemudian mulai mereda-mereda, Tuhan kasih kesembuhan, bisa makan bubur, bisa makan nasi, terus bisa tidur. Tadinya berbulan-bulan tidurnya 5-6 menit, bayangkan, padahal tidur itu kan kewajiban untuk memperbarui sel yang rusak toh saudara. Susah, syarafnya kena semua, kaki saya gini kan piye kroso, ndak ada rasanya, atasnya ndak ada lah, kok syaraf gini semua ya. Wah saudara, saya sudah siap-siap, terus saya berdoa Tuhan saya ndak siap tuh jadi duda ya, melayani jemaat kan butuh dibantu istri. Itu, tapi ternyata Tuhan kasih perpanjangan, saya ngucap syukur lah. Pak Yakub ditinggal istrinya sungguh-sungguh jadi duda. Jadi dia pasang tugu, membuat monumen buat mengingat istrinya. Sesudah itu berangkat Israel, jadi sudah itu sudah ya aku sayang, aku mau pergi, pasti lemes saudara ya. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, ya masih daerah situ. Migdal Eder, Efrata, Bethlehem itu satu daerah, paling kalau pergi ke sana 2 kilo, 3 kilo dekat saudara, seberangnya Yerusalem. Terus berikut, itu menara sudah tidak ada, sudah runtuh, digali ya pondasinya juga sudah rusak. Migdal Eder artinya menara kawanan domba, atau kata lainnya Bet Sahur. Migdal Eder atau menara kawanan domba karena itu dipakai untuk para gembala itu naik ke atas melihat siji loro telu dihitung, ojo ngantek kelong ya dihitung semua. Sana jangan-jangan diterkam, oh sudah sore jam sekian, lalu mereka dikumpulkan lalu dibawa ke permukaan yang lebih ke atas, masuk ke dalam goa.
Bukan seperti di sini kandangnya dari kayak gitu pring dari bambu, ndak ada. Kandang itu ya goa, ya kemudian orang menempati di situ dibersihkan untuk tempat tinggal, untuk berteduh. Kalau musim dingin sekali ada salju, kalau musim panas ya suhu berapa 10 derajat, 12 derajat dombanya masuk. Nah, saudara, Rahel yang melahirkan Ben-Oni atau Benyamin, nama Rachel artinya domba. Ya, Rahel itu artinya domba. Nah, saudara, kita kemudian dibukakan atau perlahan-lahan mengenai satu nubuat dalam perjanjian lama bahwa Tuhan sudah merancang bayang-bayang dari juru penebus. Yang datangnya itu ada di Efrata, di Bethlehem, saudara, dan kemudian lahir di sana untuk menjadi anak domba Allah. Artinya apa? Artinya kalau sudah cukup umur, anak domba Allah itu kemudian dipersembahkan, dikeluarkan darahnya, nyawanya diberikan untuk penduduk bumi supaya jangan ke neraka. Itu anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Rahel ini adalah bayangan simbol dari Tuhan Yesus yang nyawanya diserahkan untuk memproduk tangan kanan Allah, tapi lewat Ben-Oni, lewat penderitaan. Sudah mulai terbuka ya, jelas ya ini saudara. Itu hubungan perjanjian lama dan baru. Menaranya sudah tidak ada, gambar berikut lihat itu. Nah itu yang sekarang yaitu Migdal Eder atau Bet Sahur, yang tanahnya warna terang ada pohon itu di atas. Terus yang warnanya biru orang sampai kagum, itu apa? Itu biru-biru agak hijau, ya itulah padang rumput yang 2000 tahun lampau untuk makan domba-domba ya. Sebelah sana. Jadi kalau turun dari sini dombanya diantar ke sana, makan, nanti kalau sudah sore dibawa naik. Lah yang di atas di sinilah tempat menara kawanan domba, lalu kalau masuk ada gapura, bunyinya nyanyian malaikat. Glory in excelsis Deo. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, karena disitulah para gembala itu ditemui oleh para malaikat. Saudara, di tanah yang tinggi ada besinya merah itu. Terus lihat. Nah, di situ ditumbuhi sekarang yang namanya bunga-bunga kuning itu. Sangat indah bukan saudara? Ya, itu di tempat pengumpulan domba. Bunga-bunga warna kuning. Terus berikut. Nah, menaranya sudah tidak ada, sekarang didirikan monumen yang berbentuk domba. Ada gembala domba yang patungnya ada di sebelah atas, itu sebagai pengganti dari menara yang asli Migdal Eder yang sudah runtuh. Itu ada di atas tadi. Terus berikut. Lah itu saudara. Jadi bekasnya sebagai pengganti didirikan yang namanya monumen itu, Tower of the Flock menurut Lukas 2 maupun kitab Mikha 4. Disitulah tempat peristiwa Rahel menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tetapi diproduklah, dibangkitkanlah lewat Ben-Oni, yaitu Benyamin, gambaran dari Tuhan Yesus. Sehingga bagi orang Kristen saudara, Efrata, Bethlehem, Migdal Eder adalah tempat sakral. Karena disitulah simpul dari penyelamatan kepada kita sekalian. Terus berikut. Nah itu tempat goa yang dimanfaatkan untuk menyimpan atau mengkandangkan domba-domba. Kenapa kok atapnya hitam? Kok ireng kabeh Pak? Iya, hitam semua toh. Kenapa? Sebabnya karena memang bertahun-tahun dipakai oleh para gembala itu untuk bikin perapian, masak ya di dalam situ, merebus air ya di dalam situ. Akibatnya kan kena asap, saudara, menjadi hangus. Disitulah tempat kawanan domba itu disimpan. Dan disitulah daerah ketika para gembala itu ditemui oleh malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi itu dinyanyikan, saudara. Itulah tempat menyimpan domba. Jadi beda sama kandang sekarang yang ada di sini, dari bambu, dari pring disisii kandang domba. Di sana tidak ada, tetapi goa. Ya, Migdal Eder. Terus berikut.
Ketika hendak mengembuskan nafas sebab ia mati, kemudian diberikanlah nama Benoni kepada anak itu, yaitu penderitaan tadi, tetapi ayahnya menamanya Benyamin, anak perkabungan, tetapi anak tangan kanan Allah. Buat apa tangan kanan Allahnya diulurkan? Untuk saudara dan saya. Jadi harga kita mahal. Bagaimana kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah? Sangat mahal, lewat penderitaan. Dia yang bergelar anak domba Allah. Setiap hari imam-imam datang ke gua tadi lalu memeriksa, ngecek mana ya yang bagus mana. Kemudian ini saya beli. Kemudian dibeli dari para gembala, dibawa 3 km turun tadi ke tempat yang namanya Yerusalem. Di sana dikorbankanlah domba itu. Jadi ngambilnya dari gua tadi saudara, itu dikorbankan. Dan Tuhan Yesus lahirnya ada di daerah itu. Dialah Benoni, dialah Benyamin. Mari hargai akan harga penyelamatan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita berhimpun di tempat ini sangat mudah untuk datang, kita mandi, kita datang, kita menyanyi, kita berdoa. Tapi adakah kesungguhan dari saudara-saudara kita untuk datang dengan kerendahan hati, lalu menghargai begitu rupa akan kasih Allah yang harganya begitu mahal? Benoni, tapi dia juga Benyamin. Jangan biarkan kesempatan oleh iblis, dipakai oleh iblis untuk mengkaburkan ini. Sehingga di bulan Desember kita cuma mengenal makanan-makanan, diskon-diskon, toko-toko yang perhiasan-perhiasan, lampu-lampu, tapi tanpa Kristus. Kita harus bertobat. Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan kesungguhan, bahwa bukan dengan sembarangan Engkau melawat bumi, melawat kami. Karena Engkaulah anak domba Allah. Engkaulah yang bayanganmu adalah Rahel, yang karena nyawanya maka keluar daripadanya juru selamat, tangan kananmu sendiri. Engkau tidak menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkan kami, tapi tangan kananmu. Karena itu prioritas. Engkau memprioritaskan pertolonganmu untuk kami. Engkau tidak memberi kepada kami sekedarnya, tapi tangan kananmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur, syukur, syukur. Puji namamu Tuhan, anak domba Allah yang berdarah, kasih yang tiada taranya. Mari saudara mengucap syukur, syukur, syukur. Kudus, kudus, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. He's the Lamb of God, dia anak domba Allah. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mau larut dengan apa kata dunia atau hiruk pikuk ataupun hura-hura dunia yang tanpa Kristus. Kami mau di ruang tertutup berbagi cinta dengan Engkau. Karena di keheningan Kau berbagi kasih itu, dan hanya bisa kami nikmati ketika kami kontak dengan Engkau, connect with God. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, ini anak-anak-Mu di bulan Desember menyapa Engkau orang tua kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, sebentar anak-anak juga hendak mengadakan pertemuan fellowship persekutuan dalam sukacita di tempat yang lain di luar kota. Bapak juga akan memberkati para pembimbing, para pengantar, juga anak-anak Engkau beri kesehatan, jauhkan dari roh-roh kecelakaan, nyawa mereka semua satu rombongan berharga di hadapan-Mu. Tubuhnya Engkau lindungi, jiwanya Engkau lindungi, jauhkan dari tangan-tangan jahat. Biarlah mereka kontak bersama dengan Engkau, Engkau lawat dalam sukacita di bulan Desember ini. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang mengalami kebimbangan Engkau beri kepastian oleh lawatan Roh Kudus. Maka berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Sang Domba Allah yang hidup, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus memeteraikan kami menjelang hari penghakiman. Saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, kami yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Akan ada perayaan Natal nanti 25 Desember, diharapkan datang ya pukul